Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peran critical thinking dalam psikologi lintas budaya. Nah, sebelumnya saya akan perkenalan dulu. Nama saya Fajrul Alam beserta dua teman saya, yaitu Dona Agusti Srinanda dan Elza Maureen Karista. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan dalam pembelajaran psikologi lintas budaya? Nah, yang menjadi dasar psikologi lintas budaya yang pertama adalah meta thinking dan meta talks. Jadi terdapat dua istilah, yaitu meta thinking dan meta talks. Nah, itu istilah itu apa sih sebenarnya? Nah, meta thinking di sini adalah serangkaian keterampilan yang dapat dipelajari atau diajarkan. Jadi suatu serangkaian keterampilan berpikir yang dapat dipelajari atau diajarkan oleh individu tersebut. Nah, terdapat prinsip pemikiran atau yang disebut meta talks. Ini mempunyai arti adalah sebuah alat kognitif yang memberi strategi khusus kepada individu untuk melakukan penyelidikan dan problem solving dalam ranah psikologi lintas budaya. Nah, jadi meta talks ini adalah konsep berpikirnya atau pakem berpikirnya agar mahasiswa tetap on the track dalam berpikir dan tidak menimbulkan bias. Oke. Prinsip tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti ilmu hukum, filsafat, teologi, hingga kedokteran. Selanjutnya, nah, dalam bahasa itu terdapat bias evaluatif. Sebelumnya kan kalian pernah belajar fisika kan, jadi sedikit banyak udah ngerti tentang pembiasan. Nah, di sini adalah menjelaskan adalah meresepkan. Jadi bahasa itu punya ada menjelaskan adalah meresepkan. Nah, terus pertama fungsi bahasa. Yang pertama adalah membantu kita untuk menjelaskan fenomena, peristiwa, ataupun seseorang. Jadi fungsinya di sini adalah bahasa untuk mendeskripsikan fenomena, mengevaluasi suatu fenomena, dan di dalam bahasa sendiri tak selalu yang deskripsi itu bersifat objektif dan yang evaluasi itu bersifat subjektif, tergantung konteks masing-masing yang ingin diutarakan oleh seseorang. Contohnya adalah ketika kita menggunakan panas dingin pada suatu zat material, itu pasti merujuk kepada suhunya. Nah, jadi ketika ini sate sangat panas, ini es sangat dingin. Nah, jadi kan itu merujuk pada suhunya. Dan berbeda konteks ketika kita menggunakan istilah tersebut kepada manusia, dengan sikap si A ini sangat dingin sekali, si B ini sangat panas sekali. Udah berbeda kan? Nah, itu dipengaruhi apa? Sebenarnya pengaruh timbal balik. Jadi tidak hanya keyakinan kepada nilai dan persepsi kita yang mempengaruhi bahasa kita, begitu juga sebaliknya, yaitu bahasa juga mempengaruhi keyakinan, nilai, dan persepsi kita. Nah, ketika contohnya ini, ketika ada kita orang Kediri, bahasa kita kan juga menggunakan bahasa alusan, dan ketika orang Malang, Madura itu juga menggunakan bahasa yang beda. Jadi kan itu kan mempengaruhi nilai-nilai persepsi mereka terhadap bahasa dan sebaliknya kan. Ya, ini contohnya David mempunyai keyakinan bahasa seperti ini dan Alex mempunyai keyakinan bahasa seperti ini. Nah, selanjutnya di dalam bahasa juga terdapat variabel yang dinamakan dikotomis dan kontinuum. Nah, hitam, putih, ataupun abu-abu. Nah, dikotomis sendiri mempunyai arti adalah dua kategori yang saling eksklusif dan kontradiktif. Jadi jelas kalau nggak iya dan tidak antara hitam dan putih. Contohnya gini, ketika Anda ditanya jenis kelamin Anda, maka Anda hanya dapat memilih Anda itu pria atau wanita. Tidak bisa Anda memilih bahwa ya wanita, ya pria, ya apapun itu ataupun varian, nggak bisa. Jadi jelas. Jadi Anda lahir di Malang atau tidak? Iya, saya lahir di Malang. Dan tidak bisa menjawab iya, saya sedang lahir di Malang atau saya dilahirkan di Malang kadang-kadang. Nah, kan nggak bisa. Terus kontinuum sendiri mempunyai arti adalah istilah yang berada di tengah-tengah dua kutub yang berlawanan. Ketika ditanya atau kita mengasih orang di antara istilah introvert dan extrovert, itu pasti ada istilah ambivert. Jadi kalian bisa menjawab bahwa kalian itu juga introvert dan extrovert dan ditemukan dalam kata-kata ambivert. Seperti contoh ini. Nah, seperti di gambar, kalau dikotomi variabel kan kalau nggak hitam ya putih, tapi kalau kontinu variabel ya kalau nggak hitam ya putih, terus bisa menjadi juga abu-abu. Jadi terdapat tengah-tengahnya seperti itu. Nah, persamaan keunikan fenomena paradoks. Jadi dalam menentukan persamaan dan perbedaan budaya misalnya bergantung pada perspektif Anda
yang Anda gunakan untuk melihatnya. Dengan cara ini fenomena dapat dilihat sebagai fenomena unik. Jadi kita ketika memandang perbedaan budaya, kita harus menggunakan jalan tengah, itu harus objektif. Kita cari apa yang berbeda, apa yang sama. Jadi kan tetap mengutamakan toleransi dan sebagainya. Jadi kayak ini contohnya. Yang pertama adalah menentukan persamaan dari kedua perbedaan budaya. Yaitu yang perlu diketahui bahwa setiap budaya pasti berkembang seiring berjalannya waktu dan digunakan untuk suku dan manusia-manusia tertentu. Nah, persamaan dari perbedaan budaya adalah budayanya itu sendiri. Kita harus tahu arti budaya. Oh, jadi budaya itu artinya gini. Jadi kita tahu perbedaannya tidak menjadi masalah. Terus membandingkannya sepanjang rangkaian dimensi yang hampir tak terbatas menjadi sifat yang terbesar hingga perbedaan yang terkecil. Nah, ketika ada tips, jika membandingkan dua kelompok, pilih fokus yang mungkin akan dibedakan, yaitu seperti agama, budaya, pekerjaan, dan ciri fisik. Ciri fisik untuk membedakan budaya ini, oh ini budaya ini sebenarnya gini, oh budaya ini sebenarnya gini, seperti itu. Nah, kita lanjut ke efek Barnum. Nah, efek Barnum ini sebenarnya fenomena psikologis yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian baca Twitter, baca Instagram, baca di Google tentang ramalan zodiak atau golongan darah atau yang lain sio atau apapun itu yang garis tangan mungkin misalnya ya. Nah, efek Barnum ini terjadi kenapa sih? Ketika seseorang percaya tentang deskripsi terhadap diri mereka sendiri, yang sebenarnya deskripsi tersebut juga dapat berlaku untuk banyak orang. Seperti contoh deskripsi zodiak Aries. Aries ki wonge gini loh. Orangnya itu gini loh. Akhirnya kalian mencari persamaan. Oh, iya sih, aku Aries kok akhirnya ini. Padahal kan aslinya nggak mesti. Padahal kan aslinya tidak. Tentu Anda itu seperti itu. Nah, efek Barnum ini berkaitan dengan validasi subjektif. Jadi memvalidkan secara subjektif. Karmu di loh. Ketika individu dihadapkan pada dua peristiwa yang berlainan dan tidak memiliki hubungan sama sekali, individu cenderung akan mencari hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, baik itu sifat, keberadaan, pola pikir yang mereka miliki. Contohnya itu tadi Aries, Virgo, kalian cari dari persamaannya sing menurut kalian cocok, padahal sebenarnya belum tentu kan. Ampun, apa mana garis tangan ini ya ini kamu bisa sukses juga mungkin ya sukses dan apapun itu tergantung tekad, usaha dan kepribadian. Garis tangan ini sebenarnya gini juga nggak tentu. Yang paling valid adalah ada assessment dan lain sebagainya. Jadi kepribadian itu atau fenomena ini sangat umum sekali dan masih banyak dipercaya oleh beberapa masyarakat yang mungkin kurang paham dengan hal-hal yang dikemukakan. Oke, lanjut ke presentasi selanjutnya. Terima kasih. Halo, saya Elza Clarista. Berikutnya akan menjelaskan tentang bias asimilasi. Melihat dunia melalui kacamata berwarna skema. Jadi, salah satu aktivitas psikologis manusia yang paling mendasar yaitu memiliki kecenderungan untuk mengkategorikan. Jadi banyak orang yang memiliki dorongan-dorongan untuk mengklasifikasikan, mengatur, mengelompokkan, dan juga menyusun sesuatu di sekitarnya mereka. Jadi kita tuh dapat membuat konsep dari hal tersebut. Di sini tuh ada skema. Skema itu merupakan struktur kognitif yang mengatur pengetahuan, keyakinan, dan juga pengalaman masa lalu yang memberikan kerangka kerja untuk memahami peristiwa atau informasi baru dan pengalaman masa depan. Nah, kata lain dari skema yaitu skemata. Jadi skema atau skemata ini merupakan ekspektasi atau prasangka umum terkait berbagai fenomena yang menyangkut persepsi orang yang berdasarkan usia, gender, etnis, agama, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan berbagai karakteristik yang lainnya. Jadi, fungsi dari skema atau skemata ini memungkinkan individu untuk memproses sejumlah rangsangan yang terus kita hadapi dengan cara yang relatif lebih cepat, lebih efisien, dan juga lebih mudah. Dengan kata lain, skema itu mengurangi beban pemrosesan kognitif individu. Kenapa disebut mengurangi beban pemrosesan kognitif individu? Karena setiap kali kita dihadapkan pada informasi baru, kita tuh bisa dengan mudah dan lebih cepat membandingkan dengan skema yang kita punya sebelumnya. Jadi kayak sudah ada yang menyederhanakan tugas dalam mengatur dan juga memahami pengalaman baru kita tersebut. Selanjutnya, Jan Piaget itu mengidentifikasi dua proses yang digunakan dalam skema, yang merupakan komponen integral dari perkembangan kognitif dan sarana yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Prosesnya itu ada dua. Yang pertama itu ada akomodasi.
Akomodasi itu merupakan proses di mana kita mengubah keyakinan atau skema yang telah ada sebelumnya karena informasi baru yang didapatkan itu tidak sesuai dengan skema yang telah ada sebelumnya. Sedangkan asimilasi itu memodifikasi dan mencoba memahami informasi baru agar sesuai dengan skema yang telah ada sebelumnya. Jadi skema itu singkatnya membiaskan persepsi kita tentang realitas agar konsisten dengan skema yang telah kita yakini sebelumnya. Dengan demikian, bias asimilasi itu merupakan hambatan yang signifikan untuk berpikir jernih dan juga memecahkan masalah dengan efektif. Selanjutnya ada bias representatif, kecocokan dan ketidakcocokan dalam kategorisasi. Nah, jadi itu dalam kehidupan sehari-hari, kita kan sering tuh diminta untuk membuat penilaian dengan cepat dalam keadaan yang tidak memungkinkan adanya sebuah ketelitian ataupun sebuah operasi. Misalnya tuh kayak kita lagi interview kerja. Nah, itu kan kita memiliki waktu yang terbatas untuk mencari cara bagaimana cara kita menciptakan kesan yang baik terhadap diri kita di depan interviewer. Jadi, psikolog kognitif Tversky dan Kahneman ini mengusulkan agar orang itu menggunakan berbagai jalan pintas mental atau mental shortcut atau yang biasa disebut dengan heuristik. Nah, banyak orang itu yang memiliki mental shortcut yang sering digunakan secara otomatis tanpa mempertimbangkan keakuratan validitasnya dalam tiap situasi. Jadi itu dalam penggunaan mental shortcut ini kayak dua belah mata pisau gitu. Jadi ada dua sisi dari penggunaan mental shortcut. Yang pertama, proses penginformasian yang sangat efisien dalam membantu membuat keputusan atau solusi yang cepat dan juga tepat. Yang kedua, mengorbankan ketelitian dan ketepatan. Jadi efisiensi yang kita harapkan itu bisa menjadi hasil penilaian yang buruk, tidak akurat, dan bahkan bisa menimbulkan stereotip. Tversky dan Kahneman mengidentifikasi mental shortcut yang paling mendasar, yaitu heuristik keterwakilan. Heuristik keterwakilan itu merupakan sebuah penilaian berdasarkan tingkat kemiripan atas suatu peristiwa atau sebuah kemungkinan bahwa seseorang itu memiliki ciri yang sama dengan suatu kelompok, orang atau benda. Maka terdapat banyak kemungkinan bahwa seseorang atau sesuatu tersebut itu merupakan bagian dari suatu kategori atau kelompok tertentu. Penggunaan heuristik keterwakilan yaitu untuk mengidentifikasi sebuah fenomena dalam suatu lingkungan dengan membandingkan fenomena secara intuitif dengan prototipe atau skema dari sebuah kategori yang relevan. Kasus heuristik keterwakilan tuh biasa menghasilkan hasil yang cepat dan juga relatif akurat, namun terkadang itu bisa menghasilkan kesalahan sistematis dalam pemrosesan informasi. Nah, efek tersebut tuh dapat disebut sebagai bias keterwakilan yang dapat terjadi dari berbagai faktor seperti kesalahan dalam memperhitungkan data statistik seperti tarif dasar, ukuran sampel, dan probabilitas sampel, dan kecenderungan individu untuk memungkinkan kebutuhan motivasi yang membiaskan pencarian kognitif dan evaluasi yang selanjutnya. Selanjutnya ada bias ketersediaan, kekuatan persuasif dari peristiwa yang nyata. Nah, bias ketersediaan itu merupakan strategi kognitif heuristik yang merupakan sebuah strategi dalam membuat keputusan berdasarkan suatu informasi yang spesifik, seperti insiden atau sebuah peristiwa tertentu yang dapat dimunculkan dalam pemikiran. Nah, heuristik ketersediaan itu memberikan sebuah perkiraan yang akurat. Namun terdapat banyak faktor bias yang bisa mempengaruhi ketersediaan kejadian dalam memori tanpa mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Nah, ketika penggunaannya itu menghasilkan sebuah kesalahan sistematis dalam membuat penilaian, maka dapat disebut sebagai bias ketersediaan. Nah, faktor dasar bias ketersediaan itu kecenderungan kita dalam mengabaikan informasi dasar yang relevan dan juga faktor statistik yang mendukung lebih banyak informasi. Nah, jadi tuh masalah yang dihasilkan dari bias ketersediaan itu biasanya menyangkut kecenderungan kita dalam menggeneralisasi sesuatu itu secara berlebihan. Nah, kecenderungan melakukan generalisasi yang berlebihan itu bisa menghasilkan peran atau stereotip. Kesalahan atribusi fundamental, meremehkan dampak pengaruh eksternal.
Nah, dalam menjelaskan penyebab perilaku seseorang biasanya itu dilakukan dengan cara menghubungkan antara tindakan dengan kepribadian ataupun keadaan mereka, yaitu menggunakan atribusi disposisional dan juga atribusi situasional. Yang pertama ada atribusi disposisional yang merupakan pengaruh internal. Nah, atribusi disposisional itu melibatkan penugasan penyebab perilaku individu pada ciri kepribadian orang, karakteristik orang, dan juga sikapnya mereka. Nah, sedangkan atribusi situasional itu merupakan pengaruh eksternal seperti keadaan orang dan juga lingkungan mereka. Nah, selanjutnya itu ada atribusi kausal yang merupakan kecenderungan dalam melebihkan disposisi atau pengaruh internalnya dan meremehkan pengaruh eksternalnya. Nah, sedangkan kita tuh juga sering meminimalkan bahkan mengabaikan konteks atau situasi tertentu yang biasa disebut sebagai kesalahan atribusi mendasar. Nah, contoh dari atribusi mendasar itu ada tunalisme. Jadi kan banyak individu kalau ngeliat tunalisme tuh pasti menganggap kepribadiannya tuh pemalas, memiliki kelemahan moral, menggunakan narkoba, ataupun memiliki gangguan mental. Nah, sedangkan atribusi ini tuh gagal dalam memperhitungkan faktor situasional atau faktor eksternalnya. Misalkan dalam kurangnya harga perumahan yang terjangkau, lapangan pekerjaan yang kurang banyak, diskriminasi, dan juga sistem ekonomi yang lemah. Itu contoh dari kesalahan atribusi mendasar. Nah, selanjutnya, psikologi sosial itu mengidentifikasi dua sumber kesalahan atribusi, yaitu pertama ada bias kognitif dan bias motivasi. Nah, bias kognitif itu mengacu pada kesalahan sistematis yang berasal dari batasan yang melekat dalam kapasitas kita untuk memproses informasi, dengan kecenderungan menyamakan rangsangan yang menonjol secara perseptual dan juga secara kausal. Sebaliknya, bias motivasi itu mengacu pada kesalahan sistematis yang berasal dari upaya kita untuk memuaskan kebutuhan pribadi tersendiri, seperti harga diri, kekuasaan, atau kendali, atau power. Nah, fungsinya itu untuk membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Bahkan, jika bias tersebut dilakukan, bias motivasi dilakukan, biasanya tuh dilakukan dengan mengorbankan dan juga memasukkan realitas yang ada. Selanjutnya ada nubuat yang memenuhi saat harapan menciptakan kenyataan. Nah, jadi sikap dan keyakinan yang kita pegang terhadap orang lain dapat menghasilkan perilaku yang benar-benar kita harapkan. Jadi, asumsi kita terhadap orang lain itu dapat menyebabkan orang tersebut mengadopsi atribut yang kita harapkan tersebut. Nah, ini tuh fenomena disebut self-fulfilling prophecy atau ramalan yang terpenuhi sendiri. Nah, ini tuh merupakan harapan tentang sesuatu subjek, baik terhadap seseorang atau peristiwa yang dapat mempengaruhi perilaku kita terhadap subjek dan juga harapan tersebut dapat terrealisasi. Nah, tindakan kita ini tuh tidak hanya dibentuk oleh sikap kita sendiri, namun dapat juga terbentuk dari harapan orang yang berinteraksi dengan kita. Contohnya nih, misal kita kan mau ujian, kita tuh pengen dapetin nilai yang bagus. Nah, kita kan udah berharap tuh dapetin nilai yang bagus. Kita tuh caranya dengan memperhatikan penjelasan dosen, mengerjakan tugas dengan baik, sering berlatih soal. Nah, jadinya harapannya kita kan dapat nilai yang bagus kan. Tapi karena kita udah belajar dengan tekun, belajar dengan keras, nah akhirnya harapan kita tuh dapat terrealisasikan dengan mendapatkan hasil nilai ujian yang baik. Itu contoh dari self-fulfilling prophecy. Saya, Dona Agusti, selanjutnya akan menjelaskan mengenai korelasi tidak membuktikan penyebab. Korelasi adalah pernyataan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang memungkinkan kita untuk membuat prediksi dari satu variabel ke variabel lainnya. Nah, korelasi atau kemiripan itu sendiri bukanlah bukti sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya adalah hubungan antara kreativitas dan gangguan psikologis. Apakah kreativitas yang menyebabkan gangguan psikologis atau gangguan psikologislah yang menyebabkan kreativitas, atau keduanya saling mempengaruhi satu sama lain? Nah, di sini korelasi dengan sangat kuat menyeratkan penyebab, tapi tidak membuktikan atau menjelaskan hal yang menyebabkan peristiwa tersebut. Ketika sebuah korelasi diamati, coba pertimbangkan semua kemungkinan jalur dan arah penyebab bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Salah satu jenis kesalahan bernalar yaitu
post hoc error atau penalaran prataksis. Nah, di sini logika berpikir yang salah di mana peristiwa B mengikuti peristiwa A dan B ini pasti disebabkan oleh A adalah penjelasan dari post hoc error. Selanjutnya adalah korelasi antara A dan B yang membuat kemungkinan hubungan kausal. Yang pertama, A mempengaruhi B. Yang kedua, peristiwa B mempengaruhi A. Yang ketiga, A dan B saling mempengaruhi satu sama lain. Dan yang keempat adalah C itu adalah salah satu faktor atau penyebab yang muncul yang dapat mempengaruhi A dan B. Kemudian penyebab dua arah dan penyebab ganda. Penyebab dua arah, yaitu di mana kedua variabel ini dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, di hubungan ini juga disebut sebagai lingkaran sebab akibat atau tergantung gimana sih evaluasi subjektif kita terhadap situasi tertentu. Jika baik, maka disebut spiral yang sehat, atau jika kita tidak suka, maka disebut sebagai lingkaran setan. Jangan berasumsi secara a priori atau berasumsi duluan bahwa hubungan sebab akibat antara dua variabel adalah jalan satu arah, tapi bisa jadi A dan B ini saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kemudian sebab dan akibat adalah istilah relatif, karena penyebab dalam satu kejadian bisa menjadi akibat di kejadian yang lainnya. Variabel mana yang mungkin menjadi penyebab dan mana yang menjadi efek mungkin bergantung sepenuhnya pada titik di mana kita kebetulan memasuki lingkaran kausal atau lingkaran sebab akibat. Selanjutnya adalah penyebab ganda, memandang bahwa suatu peristiwa terjadi karena banyak penyebab. Sehingga dalam upaya menjelaskan mengapa peristiwa tersebut terjadi, jangan dibatasi pencarian hanya pada satu penyebab aja, tapi kumpulkan dan pikirkan mengenai beberapa penyebab lain yang masuk akal, yang semuanya mungkin bertanggung jawab untuk menghasilkan efek. Nah, saat dihadapkan pada sebuah pertanyaan dengan tipe salah satu, garis miring atau, selalu pertimbangkan kemungkinan bahwa jawabannya mungkin, berdua, atau dan. Contohnya seperti apakah depresi disebabkan karena tekanan sosial atau kurang kasih sayang dari orang tua atau stres akademik? Coba deh diganti atau menjadi dan. Nanti kita akan mendapatkan jawaban, depresi disebabkan karena tekanan sosial dan kurangnya kasih sayang dari orang tua dan stres akademik. Jadi penyebabnya ada banyak ya. Kemudian, kekeliruan naturalistik. Salah satu cara yang penting di mana nilai pribadi kita ini dapat membiaskan pemikiran kita, yaitu ketika kita menyamakan deskripsi kita tentang apa adalah dengan keputusan kita tentang apa yang seharusnya. Di sini David Hume itu menyatakan bahwa nilai, etika, dan moralitas tidak didasarkan pada logika atau alasan, tapi didasarkan pada sentimen dan opini publik dari masyarakat tertentu. Nah, misalkan saja atau kita bayangkan saja bahwa alam ini ya netral seperti ini, tapi yang melabelkan baik atau buruk, normal atau tidak normal adalah manusia itu sendiri. Kemudian jangan samakan frekuensi statistik dengan nilai moral. Belum tentu banyak orang yang melakukan sesuatu itu dianggap baik, dan belum tentu juga sedikit orang yang melakukan sesuatu itu dianggap buruk. Kemudian belajarlah membedakan deskripsi objektif dari keputusan subjektif, yaitu apa yang ada atau bukan dengan keputusan seseorang tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya. Kemudian di sini ada 4 varian kekeliruan naturalistik. Yang pertama, umum dianggap baik, menyamakan yang rata-rata atau mayoritas dianggap benar dan baik. Yang kedua, tidak umum dianggap buruk, segala sesuatu yang menyimpang dari norma itu dianggap salah. Ketiga, umum atau dianggap buruk. Jika banyak orang melakukan suatu hal, maka itu tidak baik. Yang keempat adalah tidak umum dianggap bagus, jadi tidak biasa adalah bagus, lebih baik ya berbeda daripada menjadi rata-rata. Poinnya adalah belum tentu yang normal itu baik dan belum tentu juga yang abnormal itu buruk. Selanjutnya mengenai efek ketekunan keyakinan, yaitu suatu bias dalam berpikir, kecenderungan untuk berpegang teguh pada keyakinan bahkan ketika dihadapkan pada bukti yang bertentangan, sehingga tetap berpikiran terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda dan terutama menantang. Kemudian pikirkan secara hati-hati mengenai bagaimana kita mengevaluasi bukti dan memantau dengan cermat bias kita saat merumuskan kesimpulan dari perbedaan keyakinan atau fakta-fakta baru yang mengenai keyakinan kita. Penelitian juga mengungkapkan bahwa mengubah kepercayaan seseorang membutuhkan bukti atau waktu yang jauh lebih kuat daripada membuatnya sejak awal. Kemudian secara aktif kita juga perlu melakukan keyakinan kita, benar nggak sih dengan keyakinan yang kita pegang. Nah, salah satu metode khusus yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pertimbangan sebaliknya atau consider the opposite. Lalu ketika dihadapkan pada ketidaksesuaian antara keyakinan kita dengan fakta yang ada, nah coba deh tahan diri untuk tidak berpendapat, tidak berasumsi lebih dulu,
bahwa keyakinan kita ini benar dan fakta adalah salah. Coba difikirkan dahulu. Nah, kesimpulannya adalah, perlu nggak sih menggunakan metati? Perlu nggak sih gitu? Nah, di sini kita lihat dulu kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya itu mengurangi bias, menjernihkan pikiran, membuat perspektif baru, dan timbulnya pendekatan yang kreatif baru. Kemudian dapat menjadi dasar mengidentifikasi masalah yang akan muncul. Oke, selanjutnya adalah kekurangannya. Membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga, melibatkan kompleksitas yang tinggi, menyebabkan peningkatan ambiguitas dan frustasi, kemudian mungkin tidak praktis sih dalam beberapa situasi. Sehingga nih ya, kita perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan. Jika ingin mempelajari, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip Metataf ini di dalam psikologi lintas budaya dan di kehidupan sehari-hari. Metataf tidak selalu memberi solusi pada pertanyaan yang muncul yang ada, tapi Metataf itu dapat menumbuhkan keterampilan berpikir kritis. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.